Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Primaris Agastia dari kelompok 9. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang PSAP 05, PSAP 06, PSAP 07, dan juga PSAP 08. PSAP 05 menjelaskan tentang akuntansi persediaan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 yang dibuat pada tanggal 22 Oktober tahun 2010, menjelaskan tentang akuntansi persediaan yang mengatur penerapan penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pemerintah pusat dan daerah, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Sebelum membahas lebih dalam mengenai PSAP 05, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari persediaan. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang ataupun perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Pengakuan dan juga pengukuran persediaan. Persediaan harus diakui ketika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan juga mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang kedua, persediaan juga harus diakui ketika saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Persediaan dapat dinilai menggunakan metode sistematis seperti FIFO atau rata-rata tertimbang. Dapat juga menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenisnya. Beberapa hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan akuntansi persediaan antara lain yang pertama adalah kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. Yang kedua, penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Yang ketiga, jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Yang kedua, saya ingin menjelaskan tentang PSAP 06 tentang akuntansi investasi. Tujuan dan ruang lingkup PSAP 06 antara lain mengatur pelakuan akuntansi investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan yang berlaku untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Bentuk dan klasifikasi investasi. Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan juga investasi jangka panjang. Untuk kriteria pengakuan investasi biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan atau mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, yang dapat digunakan adalah penggunaan nilai estimasi. Pengukuran investasi yaitu investasi jangka pendek dan juga jangka panjang. Investasi jangka pendek dalam bentuk non-saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Untuk investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya pernyataan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Metode penilaian investasi biasanya pemerintah menggunakan 3 metode untuk melakukannya. Yang pertama adalah metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha atau badan hukum yang terkait. Yang kedua, ada metode ekuitas. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Dan yang ketiga adalah metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk pemilikan yang dilepas atau dijual. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah
yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen 9 tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Untuk pelepasan dan pemindahan investasi biasanya terjadi karena adanya penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau kerugian pelepasan investasi. Keuntungan atau kerugian pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah yang berkaitan dengan investasi pemerintah antara lain, yang pertama adalah kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai akuntansi. Yang kedua, jenis-jenis investasi, investasi permanen ataupun investasi non-permanen. Yang ketiga, perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek ataupun investasi jangka panjang. Yang keempat, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunannya tersebut. Yang kelima, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya. Dan yang terakhir, perubahan pos investasi. Pokok pembahasan yang ketiga adalah PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap. Akuntansi aset tetap mengatur pelakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan pelakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap. Ada dua pengecualian untuk PSAP 07, yaitu standar ini tidak diterapkan kepada hutan dan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua adalah kuasa pertambangan, seperti eksplorasi dan penggalian mineral, minyak, gas alam, ataupun sumber daya alam serupa yang tidak dapat diperbaharui. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut: tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan juga konstruksi dalam pengerjaan. Untuk pengakuan aset tetap biasanya diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya yang pertama adalah berwujud, yang kedua mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang ketiga biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, yang keempat tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, yang keenam adalah diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengukuran aset tetap dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi atau dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain yang pertama adalah metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun ganda, yang ketiga metode unit produksi. Untuk pengungkapannya, laporan keuangan juga harus mengungkapkan yang pertama eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap. Yang kedua, kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Yang ketiga, jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi. Dan yang keempat, jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap. Pembahasan yang keempat adalah PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan yang biasa disebut atau disingkat juga KDP. Ruang lingkup KDP adalah suatu entitas akuntansi yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah atau masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Baik pelaksanaan pembangunannya dilakukan secara swakelola atau oleh pihak ketiga, wajib penerapan standar ini. Beberapa hal yang termasuk dalam konstruksi dalam pengerjaan antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,
jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehannya melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Kontrak konstruksi dapat meliputi kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset seperti jasa arsitektur. Yang kedua, kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset. Yang ketiga, kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan value engineering. Yang keempat, kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh, dan juga biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal, dan yang terakhir aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Untuk pengukuran biaya konstruksi, jika konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi. Sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi, yang di dalamnya berisi tentang rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan, berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya. Yang kedua, nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya. Yang ketiga, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar. Yang keempat, uang muka kerja yang diberikan. Yang kelima adalah retensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 19 standar akuntansi pemerintah PSAP 09, PSAP 10, PSAP 11 dan 12. Pertama, saya akan menjelaskan tentang PSAP 09 tentang akuntansi kewajiban. Tujuan dari akuntansi kewajiban itu yang mengatur pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Klasifikasi kewajiban itu, setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan setelah tanggal pelaporan. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika pertama, jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan dan entitas bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang. Maksud tersebut diwujudkan didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Dan yang ini tuh selanjutnya ada pengakuan kewajiban. Pengakuan kewajiban ini diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan atau pada saat kewajiban timbul. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Kewajiban yang diakui pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi, namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang luas untuk menyediakan kesejahteraan untuk publik. Dan yang D itu pengukuran kewajiban. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Setiap nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah, aliran ekonomi setelahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Dan yang E itu penyajian dan pengungkapan. Informasi yang harus disajikan dalam catatan atas laporan keuangan itu yang pertama adalah jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman. Yang B, jumlah saldo kewajiban berupa utang,
pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya. Yang C, bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku. Dan D, konsekuensi dilakukan penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo. E, perjanjian restrukturasi. Dan yang F, jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur. Dan yang G, biaya pinjaman. Selanjutnya ada PSAP 10 tentang koreksi kelas kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. Yang pertama ada koreksi kesalahan. Berdasarkan peraturan pemerintah PP nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintah tertanggal 22 Oktober 2010 yang termuat dalam lampiran 102 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP nomor 09 tentang akuntansi kewajiban yang mengatur pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut. Kesalahan mungkin timbul karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan aritmatik, kesalahan penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, atau kelalaian. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan kesesuaian baik saldo anggaran lebih maupun saldo ekuitas. Selanjutnya, perubahan estimasi akuntansi. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada laporan operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yang D, operasi yang tidak dilanjutkan. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan misalnya hakikat operasi kegiatan program proyek yang diberhentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian. Apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Dan yang ketiga itu ada PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama A, penyajian laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian itu disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam standar ini, proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik. Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dan yang B, entitas pelaporan. Pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undang yang umumnya mencirikan A, entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran. Yang B, entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undang. Yang C, pemimpin entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat oleh pejabat negara yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat. Dan yang D, entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran. Dan C, selanjutnya yang C ada entitas akuntansi. Setiap unit pemerintah yang menerima anggaran, belanja, atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi.
dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut SAP, Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Dan yang D itu ada Badan Layanan Umum BLU, Badan Layanan Umum Daerah BLUD. BLU atau BLUD adalah entitas akuntansi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahinya selaku satuan kerja pelayanan berupa badan, walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara. Yang dipisahkan BLUD atau BLU adalah entitas pelaporan. Selanjutnya ada PSAP 12 tentang laporan operasional. Laporan operasional itu menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus atau defisit dari operasi, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus atau defisit LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih dalam catatan atau atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama 1 tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Dalam laporan operasional harus diidentifikasikan secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut. Yang A. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya. Yang B. Cakupan entitas pelaporan. Yang C. Periode yang dicakup. Yang D. Mata uang pelaporan. Yang E. Satuan angka yang digunakan. Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang A. Pendapatan LO. Yang B. Beban. Yang C. Surplus atau defisit dari operasi. Yang D kegiatan non operasional, yang E surplus atau defisit sebelum pos luar biasa, yang F pos luar biasa, yang G surplus atau defisit LO.